Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya selalu semangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran online kita di setiap harinya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan memasuki subtema 3 pada tema pertama, pembelajaran kedua, halaman ke-71, yaitu tentang penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya anak-anakku sekalian telah hafal dengan lancar, telah hafal dengan baik Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, kalau begitu kita sebelum kita membahas lebih rinci tentang contoh-contoh dari setiap nilai Pancasila, kita sebutkan dulu sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Oke, Pancasila. Anak-anakku sekalian ikut ya, ikut apa yang Ustaz sebut, diikuti. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah sila-sila Pancasila anak-anakku sekalian yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan tak sehari-hari. Oke, kalau begitu kita masuk pada contoh dari setiap sila-sila dari Pancasila ini. Kita akan memberikan contoh setiap sila dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa contohnya anak-anakku sekalian? Anak-anakku sekalian rajin beribadah kepada Allah, rajin mengaji, melaksanakan sholat 5 waktu, menghormati antar umat beragama. Misalnya ada tetangga atau orang yang non-muslim, tetap kita menjalin silaturahmi, tetap kita berteman, tapi tidak mengikuti agamanya. Jangan sampai tetangga tak pergi beribadah di tempat ibadahnya, kita juga ikut pergi beribadah. Nah, ini bukan toleransi dalam beragama anakku sekalian. Tapi contoh yang tepat dari ketuhanan yang Maha Esa adalah menghargai. Kalau dia mau pergi beribadah di tempat peribadatannya, maka kita tidak boleh melarangnya. Inilah yang terkandung pada sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oke, contoh yang lainnya anak-anakku sekalian adalah ananda sekalian rajin berpuasa pada bulan Ramadan, rajin sholat sunnah, sholat duha, sholat setelah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat tahiyatul masjid. Ini semua adalah nilai-nilai sila yang pertama. Kemudian anakku sekalian, kita masuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Contoh keadilan. Misalnya kita memelihara hewan, kucing misalnya. Anakku sekalian memelihara kucing. Di pagi hari anak-anakku sekalian memberi makan kucing, misalnya 2 kucing tan atau 2 kucing tak, yang satu diberi makan, yang satunya tidak. Ini menunjukkan sikap yang tidak adil. Seharusnya yang satu kita beri makan, yang satu juga kita beri makan. Jadi ini yang namanya sifat adil. Kemudian beradab. Beradab itu anak-anakku sekalian banyak macam-macamnya. Contohnya kita sopan dan santun kepada orang yang lebih tua dari kita, menghargai, menghormati, serta menyayangi yang muda. Adik-adik itu anak-anakku sekalian kita sayangi. Hewan-hewan peliharaan itu kita sayangi. Jangan sampai dibentak-bentak adik ta, jangan sampai
disakiti hewan-hewan peliharaan ini yang tidak dibolehkan anakku sekalian. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung di dalamnya yaitu sifat kecintaan dan sifat kasih sayang serta sifat saling menghargai. Kemudian persatuan Indonesia, sila ketiga. Persatuan Indonesia anak-anakku sekalian apa contohnya? Kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita bantu bersatu ya. Kalau misalnya masjid lagi mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar masjid, nah kita bantu, itu namanya persatuan Indonesia. Apalagi contohnya bangga dan cinta terhadap tanah air. Kalau ada yang jelek-jelekkan tanah air ada yang jelek-jelekkan ini negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, maka sakit perasaan Kenapa? Karena kita sudah cinta terhadap negara ini. Itu namanya persatuan Indonesia, bersatu antara kecintaan terhadap negara Republik ini, ya. Kemudian yang keempat anak-anakku sekalian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contohnya? Misalnya di kelas sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya itu kan kita mengadakan pemilihan ketua kelas. Untuk apa ini ketua kelas? Dia yang bertanggung jawab terhadap teman-temannya. Dia yang memimpin teman-temannya mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi ketua kelas harus jadi contoh yang baik untuk teman-temannya. Nah, cara pemilihan ketua kelas yaitu dengan cara melalui musyawarah mufakat. Kita mengadakan pemilihan. Nah, yang terbanyak, yang memperoleh suara terbanyak itu adalah hasil dari musyawarah. Itulah hasil dari musyawarah yang disebut sebagai mufakat. Nah, hasil pemilihan ini anak-anakku sekalian dihargai hasilnya. Walaupun bukan dukungan yang naik, tetap kita hargai. Inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Kemudian yang kelima anak-anakku sekalian, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya anakku sekalian? Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, ya, menghargai hasil karya orang lain. Kalau ada teman bagus sekali caranya menggambar, bagus tulisannya, cantik, indah dan rapi, maka kita hargai. Bagusnya tulisannya temanku. Nah, kita hargai. Kita tidak boleh berusaha mencaci maki, menjelek-jelekkan. Nah, itu tidak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru kalau ada hasil karyanya teman yang bagus, kita juga termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Itu menjadi penyemangat untuk kita agar bisa juga menghasilkan karya-karya yang terbaik. Apalagi contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, anak-anakku sekalian. Misalnya Pak RT itu tidak memberikan bantuan sosial kepada keluarganya, bukan hanya keluarganya, bahkan yang diberikan bantuan itu adalah orang-orang yang kurang mampu. Jangan sampai keluarganya mampu tapi diberikan juga bantuan. Seharusnya yang diberikan bantuan itu adalah orang-orang yang kurang mampu. Kalau ada keluarganya yang kurang mampu, itu juga diberikan bantuan, bukan karena dia keluarga, bukan, ya, tapi karena dia tidak mampu sehingga dia diberikan bantuan. Itu namanya keadilan sosial. Apalagi contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Papua dulu itu anak-anakku sekalian belum banyak sekolah seperti sekarang ini. Pelosok-pelosok itu belum ada sekolah, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada sekolah di pelosok desanya, walaupun hanya sekedar 1-2, ya, baru tak 1-2. Beda dengan di kota-kota besar, beda dengan di wilayah-wilayah yang lainnya yang hampir setiap daerah itu ada sekolah.
Tapi alhamdulillah saat ini di Papua rumah sakit sudah banyak, sekolah juga sudah banyak. Jadi pemerintah saat ini sedang berusaha bagaimana caranya supaya keadilan sosial ini merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ustadz sudah berikan contoh-contohnya. Semoga ananda sekalian memahaminya dengan baik. Syukron kathiron ala husni ihtimamikum. Yang insyaallah soalnya Ustadz akan berikan melalui pesan. Setelah ananda menonton video ini, Ustadz akan share soal-soal mana yang ananda sekalian akan jawab. Oke, syukron kathiran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.